Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, sebut tidak ada penyanderaan 15 pekerja di Papua. Kasus meme stupa Candi Borobudur, Hakim perberat hukuman Roy Suryo. Polisi meringkus pengedar uang dolar Amerika Serikat palsu. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menanggapi kabar dugaan penyanderaan 15 pekerja dan pilot pesawat Susi Air di Papua. Dia mengatakan bahwa tidak ada penyanderaan dalam peristiwa tersebut. Berdemo di depan gedung Kemendikbudristek pada Jumat 10 Februari 2023. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Gratis atau APATIS mendesak Nadiem Makarim menyikapi tentang masalah UKT yang mahal. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pendidikan Gratis atau APATIS menggelar demonstrasi di depan gedung Kemendikbudristek Jenderal Sudirman, Jakarta pada Jumat 10 Februari 2023. Mereka terdiri dari sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, dan para mahasiswa dari kampus negeri dan swasta lainnya. Mereka mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk menyikapi tingginya uang kuliah tunggal atau UKT di UNY dan kampus-kampus lainnya. Koordinator Aksi Apatis Rahmat Ganta Semendawai mengatakan bahwa ada sekitar 1020 korban UKT yang menyatakan bahwa UKT mereka tidak sesuai dengan pendapatan keluarga. Menurutnya, ada sejumlah masalah akibat nominal UKT yang tidak sesuai hingga membuat keluarga mahasiswa sampai menjual asetnya. Ganta menambahkan bahwa mereka berdemo untuk menekan Kemendikbud memberi sanksi kepada Rektor UNY Sumaryanto serta mendorong Kemendikbud untuk mengambil langkah agar tuntutan mereka terpenuhi. Tuntutan mereka yakni membuat UKT untuk mahasiswa UNY agar sesuai dengan kemampuan, karena kenaikan UKT saat ini sudah tidak wajar. Majelis Hakim menambah hukuman untuk Roy Suryo. Selain hukuman penjara 9 bulan, Roy Suryo juga harus membayar denda sebesar 150 juta rupiah dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perberat vonis Roy Suryo dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. Dilansir dari situs Pengadilan Tinggi Jakarta,
pada Jumat 10 Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding menambah hukuman Roy Suryo berupa denda Rp150 juta selain hukuman 9 bulan penjara. Majelis Hakim meyakini Roy Suryo terbukti bersalah melakukan tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kasus ini bermula ketika Roy Suryo mengunggah meme stupa Candi Borobudur yang diedit wajah Presiden Joko Widodo di akun Twitter pribadinya pada Juni 2022. Roy Suryo dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian berbau sara. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Roy Suryo dengan hukuman 9 bulan penjara pada Desember 2022. Polisi meringkus pengedar uang dolar palsu di Bekasi. Tersangka mengaku membeli uang palsu tersebut di salah satu marketplace. Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi meringkus pengedar uang palsu yang beraksi di kantor Bank Mandiri Cabang Bekasi, Menara Mandiri Sumarekon, Kota Bekasi. Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya pada Jumat 10 Februari 2023 menjelaskan, tersangka berinisial YS ditangkap setelah menyuruh Y dan H menyetor uang dolar Amerika Serikat di Bank Mandiri pada 11 Oktober 2022. Y dan H menyerahkan uang kepada teller bank yang kemudian diperiksa dengan mesin detektor valuta asing. Pihak bank memberitahu Y dan H bahwa penghitungannya ditunda untuk pemeriksaan keaslian uang. Setelah diperiksa, terdapat 108.668 lembar uang pecahan 100 US dollar dengan rincian 49 diverifikasi asli dan 108.619 lainnya diragukan keasliannya. Dari 100 lembar sebagai sampel ya, itu dicek 1 lembar asli, namun sisanya diragukan. Sehingga dilakukanlah verifikasi secara menyeluruh oleh pihak bank. Maka dari 108.668 lembar dalam lembar uang pecahan 100 US dollar diperoleh 49 lembar diverifikasi asli. Sisanya sebanyak 108.619 ini dinyatakan diragukan keasliannya. Y dan H kemudian diamankan ke kantor Polres Metro Bekasi Kota pada 26 Januari 2023 dengan barang bukti 90.000 lembar pecahan uang 100 US dollar yang diragukan keasliannya. Selain itu, barang bukti yang disita berupa 49 lembar uang US dollar asli, 108.619 US dollar yang diragukan keasliannya, 2 box stainless, serta 1 lembar surat keterangan dari Bank Mandiri. Kemudian, barang bukti lain berupa 1 lembar surat jalan, 1 lembar surat tanda terima uang, 1 buah ponsel Samsung Galaxy S22 Ultra, akun Shopee, dan 1 bandel surat perjanjian kerjasama. Tersangka mengaku memperoleh uang pecahan 100 US dollar dengan membelinya di akun Shopee dengan alamat toko online yang tidak terdaftar. Tersangka dijerat pasal 244 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Fikardo mengucapkan selamat menyaksikan forum hari ini. Silahkan follow, like, subscribe, and comment. Wartawan Narasi TV menggugat PT Telkomsel ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan berkaitan dengan kasus peretasan terhadap wartawan Narasi TV itu. Kasus peretasan terhadap jurnalis Narasi TV berlanjut ke tahap pelaporan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 10 Februari 2023. Wartawan Narasi TV Muhammad Akbar Wijaya alias Jai Akbar didampingi 2 pengacara dari Azhar Haris Law Office mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat.
Kuasa hukum J. Akbar, Muhammad Al-Ayubi, mengatakan bahwa mereka telah melakukan proses pendaftaran atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Menurutnya, peretasan yang dialami J. Akbar adalah suatu bentuk ancaman terhadap wartawan karena independensi dan kerja-kerja wartawan harus terjaga dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Per hari ini kita telah melakukan proses pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Seluler atas perbuatan melawan hukum ya. Nah, yang mau kami sampaikan adalah pertama, independensi dan kerja-kerja wartawan harus tetap dijaga dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun. Dan peretasan yang dialami oleh Akbar Wijaya selaku wartawan yang bekerja di perusahaan Narasi TV adalah bentuk ancaman terhadap kerja-kerja wartawan. Kasus ini terkuak setelah puluhan awak redaksi Narasi mengalami peretasan pada 24 September 2022. Peretas berusaha mengambil alih akun media sosial milik redaksi Narasi, seperti Facebook, Instagram, Telegram, dan WhatsApp. Diterima. Awal mulanya adalah waktu itu pada tanggal 23 sampai dengan 23 atau tanggal 24 September pada tahun 2022, Akbar Wijaya tiba-tiba terlopot dari aplikasi WhatsApp-nya. Namun kemudian setelah Akbar Wijaya melakukan login kembali ke aplikasi WhatsApp-nya, kan ada verifikasi 2 langkah ya yang sering kita kenal, itu ada mekanisme OTP. Tapi kemudian setelah Akbar Wijaya melakukan permintaan kode OTP itu baik melalui pesan SMS maupun panggilan telepon, tapi kode OTP itu tidak diterima oleh Akbar Wijaya. Gitu. Nah, kalau itu juga memang telah ada pihak lain yang telah menguasai nomor Akbar Wijaya, nomor Telkomsel itu begitu. Nah, pertanyaannya kan kemudian kenapa ada pihak lain yang menguasai nomor itu? Siapa yang memberikan akses untuk itu? Nah, yang mengetahui yang memberikan izin akses untuk masuk menguasai nomor itu adalah ya perusahaan Telkomsel sendiri begitu. Setelah itu, satu persatu awak redaksi Narasi menjadi korban upaya peretasan itu. Selain Akbar, ada lebih dari 30 awak redaksi Narasi lain yang mengalami hal serupa. Seorang pria mengamuk karena pelayanan tukang tambal ban yang terlalu lama. Akibat ulahnya yang viral itu, dia ditangkap polisi dan terancam hukuman 3 tahun 8 bulan penjara. Polisi menangkap pria berinisial YP yang mengamuk kepada seorang pedagang di Jatinegara, Jakarta Timur. Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Ahmad Fanani pada Jumat 10 Februari 2023 mengatakan bahwa Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku tidak lama setelah aksinya itu viral. Kasus tersebut bermula ketika motor YP mengalami kempis ban, lalu meminta tolong kepada tukang tambal ban untuk memompanya. Namun, YP merasa pelayanannya terlalu lama, yang akhirnya membuat YP mengamuk kepada korban berinisial BD hingga merusak kios-kios yang ada di sana. YP dijerat pasal 406 KUHP tentang perusakan dengan ancaman hukuman 3 tahun 8 bulan penjara. Video aksi YP yang mengamuk kepada pedagang di Jatinegara sempat viral di media sosial. YP disebut-sebut berada di bawah pengaruh alkohol ketika melakukan perbuatannya itu. Proyek pembangunan LRT fase 1B Velodrome Manggarai ditargetkan rampung pada akhir 2024. Rute ini nantinya akan memiliki panjang 6,4 km dan mampu membawa lebih dari 100.000 penumpang setiap harinya.
proyek pembangunan lintas raya terpadu LRT Jakarta fase 1B rute Veldrum-Manggarai ditargetkan selesai pada akhir 2024. Hal ini diungkapkan oleh Vice President Corporate Secretary Jakpro Syahrial Syarif lewat keterangan tertulis pada Jumat 10 Februari 2023. Penyediaan rute ini sejalan dengan proses penyiapan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral yang mempertemukan berbagai moda transportasi. Rute fase 1B akan memiliki panjang 6,4 km dengan 5 stasiun yang mampu membawa lebih dari 80.000 hingga 100.000 penumpang setiap harinya. Syahrial Syarif menyebut bahwa target konstruksi awal dimulai pada kuartal pertama 2023. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B termasuk dalam transportasi hijau atau rendah karbon yang ramah lingkungan. Berita terakhir datang dari salah satu marketplace terkemuka di Indonesia, Tokopedia. William Tanuwijaya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai CEO Tokopedia. Sekian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.